Ya, di sini saya akan sedikit mempresentasikan tentang peran teknologi informasi dalam teknik elektro. Apa sih teknologi informasi itu? Teknologi informasi TI atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah Information Technology IT adalah istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan, dan atau menyebarkan informasi. TI menyatukan komputasi dan komunikasi berkecepatan tinggi untuk data, suara, dan video. Contoh dari teknologi informasi bukan hanya berupa komputer pribadi, tetapi juga telepon, TV, peralatan rumah tangga elektronik, dan piranti genggam modern, misalnya ponsel. Ya, di sini saya mengambil salah satu contoh komunikasi informasi, yaitu radar. Apa itu radar? Pengertian radar atau radio detection and ranging ialah sebuah teknologi yang mampu melakukan mapping, mendeteksi, dan mengukur jarak dengan memanfaatkan gelombang elektromagnetik. Teknologi ini biasanya digunakan sebagai piranti pada pesawat terbang, kapal laut, dan alat informasi cuaca. Radar seringkali digunakan dalam bidang transportasi dan dapat memberikan informasi terhadap benda-benda asing yang ada di luar alat. Melalui informasi tersebut, operator radar dapat melakukan mitigasi apabila akan terjadi gangguan. Oleh karena itulah kapal yang berlayar di laut atau pesawat terbang yang melintas di langit dapat mengatasi gangguan saat perjalanan. Pengaplikasian radar yang pertama, militer. Radar dimanfaatkan untuk operasi militer, terutama sebagai alat pertahanan angkatan darat, laut, dan udara. Pelepasan rudal menjadi salah satu contoh pemanfaatan radar di bidang militer. Yang kedua, astronomi. Pemanfaatan radar di bidang keilmuan astronomi digunakan untuk mendeteksi dan melacak satelit atau wahana luar angkasa. Selain itu, radar sangat membantu dalam pendaratan pesawat luar angkasa. Yang ketiga, navigasi. Navigasi yang pertama, navigasi pesawat. Di bidang penerbangan, radar dimanfaatkan untuk navigasi pesawat untuk mengurangi gangguan saat penerbangan. Itulah mengapa pesawat dapat mengetahui keadaan cuaca dan pemetaan darat. Yang kedua, navigasi kapal. Navigasi kapal pun bermanfaat teknologi radar. Ini memungkinkan perjalanan kapal dengan aman. Dengan demikian, ketika kapal berlayar, para awak dapat memonitor keadaan yang dapat berpotensi mengancam keselamatan kapal. Yang keempat, cuaca. Di sini perakiraan cuaca ada dua, yaitu weather radar, merupakan jenis radar cuaca yang memiliki kemampuan untuk mendeteksi intensitas curah hujan dan cuaca buruk, misalnya badai. Yang kedua, wind profiler, merupakan jenis radar cuaca yang berguna untuk mendeteksi kecepatan dan arah angin dengan menggunakan gelombang suara atau sodar. Prinsip kerja seperti di gambar. Komponen radar pertama ialah antena. Antena yang terletak pada radar merupakan suatu antena reflektor berbentuk piring parabola yang menyebarkan energi elektromagnetik dari titik fokusnya dan dipantulkan melalui permukaan yang berbentuk parabola. Antena radar memiliki dua kutub atau dikutub. Input sinyal yang masuk dicampurkan dalam bentuk phased array atau bertingkat atau bertahap. Ini merupakan sebaran unsur-unsur objek yang tertangkap antena dan kemudian diteruskan ke pusat sistem radar. Yang kedua, transmitter atau pemancar sinyal. Pada sistem radar, pemancar sinyal transmitter fungsi untuk memancarkan gelombang elektromagnetik melalui antena. Hal ini dilakukan agar sinyal objek yang berada di daerah tangkapan radar dapat dikenali. Pada umumnya, transmitter memiliki bandwidth dengan kapasitas yang besar. Transmitter juga memiliki tenaga yang cukup kuat, efisien, bisa dipercaya, ukurannya tidak terlalu besar dan tidak terlalu berat, serta mudah dalam hal perawatannya. Yang ketiga ialah receiver atau penerima sinyal. Pada sistem radar, penerima sinyal atau receiver fungsi sebagai penerima kembali pantulan gelombang elektromagnetik dari sinyal objek yang tertangkap oleh radar melalui reflektor antena. Pada umumnya, receiver memiliki kemampuan untuk menyaring sinyal yang diterimanya agar sesuai dengan
pendeteksian yang diinginkan, dapat memperkuat sinyal objek yang lemah dan meneruskan sinyal objek tersebut ke pemproses data dan sinyal atau signal and data processor, dan kemudian menampilkan gambarnya di layar monitor atau display. Selain 3 komponen di atas, sistem radar juga terdiri dari beberapa komponen pendukung lainnya, yaitu waveguide, deflector, software. Kesimpulan, dengan adanya radar, kita sangat terbantu untuk mengetahui segala bentuk informasi di lingkungan sekitar kita dan berperan penting dalam ilmu elektro dalam membuat suatu alat atau kendaraan yang mengandalkan radar dan sensor. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.